Perkenalkan, kami dari kelompok Biometric Authentication. Saya Edo Simatupang, NIM 61016191129. Saya Yohana Kartika, NIM 61016191119. Saya Agatha Sonya, NIM 61014151113. Apa itu autentikasi biometrik? Biometrik adalah istilah teknis untuk merujuk pada ciri fisik atau perilaku manusia. Autentikasi biometrik adalah konsep dalam keamanan data. Solusi autentikasi biometrik membuat model yang dihasilkan data yang mewakili individu dengan model dan informasi biometrik itu. Sistem keamanan dapat mengautentikasi akses ke aplikasi dan sumber daya jaringan lainnya. Autentikasi biometrik dengan cepat menjadi komponen populer dari strategi autentikasi multifaktor, karena menggabungkan tantangan autentikasi yang kuat dengan pengalaman pengguna yang rendah gesekan. Kata sandi versus biometrik, mana yang lebih kuat? Nama pengguna dan kata sandi telah menjadi ukuran keamanan dasar selama beberapa dekade, tetapi tidak lagi. Beberapa pelanggaran profil tinggi di lembaga keuangan dan bisnis besar telah mengakibatkan jutaan kombinasi nama pengguna atau kata sandi dicuri dan terdaftar untuk dijual di web gelap. Kombinasikan ini dengan kecenderungan untuk mengulangi kata sandi di beberapa akun, dan skala kerentanan menjadi lebih jelas. Ada tipe-tipe biometric authentication. Pertama itu adalah facial recognition. Facial recognition itu seperti kita membuka HP menggunakan wajah, dan juga seperti di dunia banking juga membukakan dengan fitur wajah. Facial recognition itu menggunakan analisis software dengan geometri hidung yang terdiri dari jarak antara mata dan hidung, dan juga jarak mata antara chin, pipi gitu, dan juga jarak antara hidung ke pipi seperti itu. Nah, itu membuat geometrinya lalu di encrypt secara digital dengan facial data kita. Terus ketika mengautentikasi, facial recognition itu bakal scan wajah kita secara real time dan mengcompare model yang dimana sudah kita bikin lagi sebelumnya dengan data yang kita bikin sebelumnya. Setelah kita bikin, lalu kita log out, login lagi, kita menggunakan facial lagi, dia mengcompare apa yang kita registrasi sebelumnya. Autentikasinya seperti itu. Lalu pro kontranya, pro-nya itu banyak dipakai di mobile device, tapi ya sebenarnya nggak semua kamera bisa. Terus very little setup, setupnya tuh nggak ribet, bisa kapabilitas di segala standar featuresnya. Dan facial recognition itu lebih convenient menggunakan biometric authentication karena involves less friction daripada fingerprint scan ketika mengautentikasi kode dari geometrinya. Kontranya itu adalah nggak semuanya facial recognition systems itu created secara equally. Beberapa ada yang easier to spoof than others gitu. Device native solution juga nggak se-efektif sebagai third party proprietary solutions. Face recognition systems with active liveness detection juga require untuk user untuk move their head ketika autentikasi itu registrasi move their head, kayak menggerakkan kepalanya dan juga memblink matanya. Yang ketika autentikasi itu registrasi move their head, kayak menggerakkan kepalanya dan juga memblink matanya, yang lain-lain. Itu proses itu bisa sangat-sangat gampang sebagai attacker atau yang hacker untuk menganalisis circumference-nya gitu. Sekian itu dari facial recognition. Pengenalan sidik jari. Aparat penegak hukum telah menggunakan sidik jari sebagai bentuk identifikasi selama bertahun-tahun.
Membaca sidik jari beroperasi dengan prinsip yang sama, tetapi seluruh proses didigitalkan. Sidik jari setiap orang unik bagi mereka. Jadi, dengan menganalisis lekukan dan pola cetakan, pemindai sidik jari membuat model digital yang dibandingkan dengan upaya autentikasi di masa mendatang. Kelebihan dari pengenalan sidik jari yaitu digunakan di banyak industri di antara modalitas yang paling umum. Kemudian kontranya, performa dapat menurun karena kualitas sidik jari atau kondisi saat ini seperti jari basah atau kotor. Lalu ada eye recognition. Eye recognition itu sebenarnya hanya untuk scanning the eye for the purposes authentication. Ada dua metodenya. Metode pertama itu scan leverage iris recognition-nya. Terus yang kedua itu retina recognition untuk identify users. Di retina scan itu sendiri, the authenticator-nya itu nge-shine light, ngasih cahaya yang terang briefly ke mata untuk illuminate pattern dari blood vessels kita yang di mata. Nah, ketika memapping pattern blood vesselsnya di mata kita, tool dari eye recognition itu mengcompare usernya dengan yang originalnya. Begitulah cara eye recognition itu bekerja. Iris scan itu bisa works secara similarly, but mereka analisanya menggunakan colored rings found di iris gitu. Ketika mata itu ada color rings yang di iris kita yang bulat ini. Pro kontranya itu, pro-nya beberapa di implementation eye recognition itu bisa cepat dan akurat sih, itu pro-nya sih. Pro kontranya, pro-nya itu. Kontranya itu sangat sulit dilakukan karena ketika untuk mendapatkan sampel mengkomparasikan ketika dia lagi di sunlight, ketika usernya lagi di sunlight, cahaya matahari, itu sangat susah dapetin sampelnya. Terus yang kedua kontranya itu depends dari implementation juga. Itu juga require harus ada hardware yang spesial. It means itu mahal, sangat expensive. Selanjutnya adalah pengenalan suara. Pengenalan suara menganalisis suara-suara pengguna. Suara unik setiap orang ditentukan oleh panjang saluran vokal mereka dan bentuk hidung, mulut, dan laring mereka. Semua faktor ini menjadikan analisis suara pengguna yang sebagai metode autentikasi yang kuat. Kelebihannya menawarkan pengalaman autentikasi yang nyaman. Beberapa perangkat lunak menyediakan frasa untuk pengguna. Kontranya, kebisingan latar belakang dapat mendistorsi rekaman. Pilek, bronkitis, atau penyakit umum lainnya dapat merusak suara dan mengganggu autentikasi. Dalam skenario publik, seseorang mungkin merasa tidak nyaman berbicara dengan suara keras seperti di kereta atau bus. Kasus penggunaan autentikasi biometrik. Autentikasi biometrik sedang digunakan dalam berbagai aplikasi di banyak industri. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana industri menggunakan penggunaan biometrik untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi proses yang ada. Yang pertama, perjalanan dan perhotelan. Maskapai dan bandara tertentu menawarkan opsi kepada penumpangnya untuk check-in ke penerbangan mereka menggunakan pengenalan wajah. Demikian pula hotel dan perusahaan perhotelan mulai mengaktifkan check-in mandiri menggunakan autentikasi biometrik. Yang kedua, perbankan dan layanan keuangan. Keamanan dan autentikasi sangat penting di banyak industri, tetapi khususnya di mobile banking, lembaga keuangan memanfaatkan autentikasi biometrik sebagai bagian dari autentikasi dua faktor atau strategi autentikasi multifaktor untuk melindungi bank dan pelanggannya dari serangan pengambilan akun. Yang ketiga, kesehatan. Autentikasi biometrik dalam bentuk pemindai sidik jari, pemindai iris mata, dan pengenalan wajah dapat membantu rumah sakit mengonfirmasi identitas pasien, memastikan pengasuh memiliki akses ke informasi medis yang tepat, dan banyak lagi.
Berikut mitos-mitos biometric authentication. Ini harus dibahas karena akan menyebabkan slowing adoption. Mitos pertama itu adalah biometric technology itu menginvasi privacy kita. Sebenarnya tidak, karena biometric authentication itu concern untuk kita secara natural. Jadi ketika first enroll itu, biometric authentication itu akan melihat dengan model matematika geometri mereka. Jadi hanya untuk comparison purposes. Jadi hanya untuk membandingkan, tujuannya hanya membandingkan saja. Jadi ketika kita first enroll, biometric authentication itu merekam data wajah kita, tidak disimpan di database ya, merekam data wajah kita. Lalu ketika kita mau login kedua kalinya, biometric authentication itu akan melihat apa yang sudah direkam data sebelumnya, hanya untuk comparison saja. Lalu yang kedua, biometric identification itu bisa dibodoh-bodohi dengan image, gambar atau photographs gitu. Untuk teknologi biometric authentication yang sudah lama itu benar. Tapi kalau untuk yang modern biometric authentication itu sudah beda, karena kita harus menggunakan liveness detection capabilities. Jadi harus ada liveness detection-nya. Contohnya apa sih? Contohnya ketika kita katakan mau meregistrasi biometric authentication, kita harus menggerakkan kepala kita, harus menggerakkan mata kita, dan lain sebagainya. Lalu mitos yang ketiga adalah biometric models itu bisa expire ketika kita semakin menua, umur kita semakin tua. Itu mitos, karena biometric authentication itu akan secara authenticating regularly, dia akan mentoleransi small changes appearance di wajah kita yang tidak merubah banyak banget dari wajah kita. Dan yang paling bagusnya lagi, model matematikalnya itu bakal selalu regularly untuk update terus, supaya recognize kita tuh ada perubahan di secara wajah kita. Itu spesialnya karena ada update terus mathematical model kita setiap kita me-enroll wajah kita. Sekian itu saja dari mitos-mitos biometric authentication. Sekian dari kami, terima kasih.